Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Alfi Lutfia, peserta PPL Mandiri Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di video kegiatan minggu kedua ini, saya akan membahas mengenai materi pengelolaan perpustakaan, yaitu tentang katalogisasi perpustakaan. Sebelum kita mengetahui tentang katalogisasi, alangkah baiknya kita tahu tentang definisi katalog. Katalog adalah daftar buku, peta, rekaman suara, atau bahan dalam medium lain yang merupakan koleksi perpustakaan dan disusun menurut abjad penulis, judul, nomor, atau subjek. Katalog adalah presentasi ciri-ciri dari sebuah bahan pustaka atau dokumen, misalnya judul, pengarang, deskripsi fisik, subjek, dan lain-lain. Koleksi perpustakaan yang merupakan wakil ringkas bahan pustaka tersebut yang disusun secara sistematis. Katalogisasi atau pengatalogan adalah proses pembuatan katalog di mana dalam katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik ciri fisik maupun isi intelektual, seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek. Keterangan dalam katalog. Menurut Beckwell, keterangan-keterangan yang perlu dicantumkan pada katalog adalah: yang pertama ada the heading, yaitu tajuk entry yang berupa nama keluarga pengarang atau nama utama pengarang. Yang kedua ada the title statement, yaitu judul buku, baik judul utama maupun judul subjudul. Yang ketiga ada the imprint, yaitu keterangan tentang jumlah halaman, ukuran buku, ilustrasi, indeks, tabel, bibliografi, dan appendix. Yang terakhir adalah notes, yaitu keterangan singkat mengenai seri penerbit, judul asli, dan pengarang aslinya bila buku tersebut merupakan terjemahan. Tujuan dari katalogisasi sendiri adalah memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan pustaka yang telah diketahui judul, pengarang, atau subjeknya secara cepat, tepat, dan akurat. Menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek-subjek yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. Membantu dalam pemilihan bahan pustaka berdasarkan edisi dan karakternya, sastra atau berdasarkan topik atau jumlah halaman. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk katalog. Bentuk katalog yang pertama adalah katalog buku atau book katalog, yaitu katalog yang dapat diketik, distensil, atau dicetak berbentuk buku yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas di mana terdapat uraian dari buku-buku perpustakaan tertentu. Keuntungan dari katalog buku adalah dapat dibuat sesuai kebutuhan dan dapat diletakkan di berbagai tempat. Sedangkan kerugiannya adalah apabila ada buku baru, tidak dapat dimasukkan pada data-datanya yang telah tercetak sebelumnya. Bentuk yang kedua adalah katalog berkas atau sheet katalog, yaitu berupa lembaran lepas dari kertas atau ukuran 7,5 x 12,5 cm atau 10 x 15 cm berisi data-data katalog dan biasanya diikat atau dijepit menjadi satu dan pada bagian depan serta belakang dilindungi karton tebal. Keuntungan dari katalog berkas adalah praktis dan pengguna tidak berdesakan. Sedangkan kerugiannya, penyisipan data katalog baru harus membuka pengikat atau penjepit terlebih dahulu. Bentuk yang ketiga adalah katalog kartu, yaitu katalog yang setiap entry dituangkan dalam kartu standar
berukuran 7,5 kali 12,5 cm. Kumpulan entry ini kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pengarang, subjek, judul, dan call number ke dalam almari katalog. Jenis katalog paling umum di perpustakaan seluruh dunia adalah katalog kartu sebelum peran komputer menggantikannya. Katalog kartu sangat fleksibel terhadap perubahan koleksi perpustakaan, dapat disusun sesuai kebutuhan perpustakaan secara alfabetis atau call number, dapat juga berbentuk dictionary or DVD form, mudah ditambah dan dikurangi. Laci katalog dapat digeser-geser sesuai perkembangan katalog. Bentuk katalog selanjutnya adalah opak atau online public access katalog, yaitu sistem katalog yang berisikan bibliografi dari koleksi perpustakaan yang terekam dan tersimpan di dalam sebuah database. Bentuk katalog ini yang paling fleksibel dan paling modern. Keuntungannya, filing tidak diperlukan lagi, database dapat diupdate secara online atau remote, tersedianya menu help dan cross-reference, dapat diproduksi dalam bentuk katalog lain, dapat dihubungkan dengan database lain misalnya CD-ROM, serta perubahan secara global dapat dilakukan. Sedangkan kelemahannya lebih sensitif terhadap spelling karena setiap kesalahan eja akan muncul yang tidak diinginkan atau pengguna akan menjadi bingung dengan munculnya terlalu banyak bibliografi. Untuk itu, perlu adanya training bagi pemustaka. Katalog opak juga tidak akan berfungsi jika listrik padam. Selanjutnya adalah cara membuat kartu katalog. Dalam kartu katalog ada 4 bagian. Yang pertama adalah nomor panggil. Dalam contoh ini, yang di dalam kotak warna merah disebut dengan nomor panggil, yang berisi nomor klasifikasi, 3 huruf nama akhir pengarang atau nama keluarga pengarang ditulis dengan huruf kapital, dan 1 huruf judul ditulis dengan huruf kecil. Bagian yang kedua adalah tajuk entry utama yang berada di dalam kotak warna ungu, yaitu nama pengarang yang dibalik dari Peter Mahmud Marzuki menjadi Marzuki ditulis dengan huruf kapital, koma, kemudian baru Peter Mahmud. Peter merupakan nama awal, sedangkan Mahmud nama tengah. Bagian yang ketiga adalah deskripsi bibliografis. Ada 8 bagian dalam deskripsi bibliografis. Yang pertama adalah daerah judul dan pernyataan tanggung jawab atau keterangan kepengarangan. Yang kedua adalah daerah edisi. Yang ketiga adalah daerah data khusus hanya untuk koleksi peta atau majalah. Yang keempat adalah data impresium, yaitu terbitan dan pengedaran. Yang kelima adalah daerah kolasi atau deskripsi fisik, yaitu keterangan halaman, keterangan ilustrasi, dan dimensi atau ukuran buku. Yang keenam adalah daerah seri, berisi judul seri. Yang ketujuh adalah catatan umum. Dan yang kedelapan adalah daerah nomor standar atau ISBN. Rumus penulisannya dalam contoh ini adalah: yang pertama adalah judul, yaitu penelitian hukum, garis miring, nama pengarang, yaitu Peter Mahmud Marzuki, titik, strip, cetakan kelima ditulis dengan cet.5, titik, strip, kota terbit di Jakarta, titik 2, penerbitnya adalah Kencana Prenada Media Group, koma, kemudian ditulis tahun terbit yaitu 2009, titik. Kemudian di bawahnya adalah
deskripsi fisik buku. Jumlah halaman Romawinya adalah IX, kemudian jumlah halamannya yaitu 209 hal, atau boleh juga menggunakan HLM atau P yaitu page, titik koma. Jika dalam buku tersebut ada gambar, maka ditulis ilus. Namun jika tidak ada, langsung ditulis ukuran dari buku itu yaitu 18 cm. Kemudian di bawahnya adalah halaman bibliografi. Ditulisnya bibliografi titik 2 hal 211 sampai 213. Kemudian di bawahnya adalah nomor standar ISBN. Ditulis ISBN menggunakan huruf kapital titik 2, kemudian nomor ISBN-nya. Bagian yang keempat adalah tajuk entry tambahan yang berada di dalam kotak warna hijau, yaitu berisi subjek dari buku tersebut. Di sini adalah buku tentang hukum penelitian, maka ditulis angka 1, hukum penelitian, kemudian ditulis angka 1 Romawi, judul, kemudian jika di situ ada editor dan nama pengarang tambahan, maka ditulis angka Romawi selanjutnya 2, 3, dan seterusnya berisi editor dan nama pengarang tambahan jika ada. Demikian pembahasan mengenai katalogisasi perpustakaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.